Halo warga intelektual sekalian. Guys, karena Iran sekarang ini sudah terpojok, maka baru-baru ini Iran mengatakan kita itu khilaf. Iran mengaku khilaf guys setelah mereka terpojok. Luar biasa. Ya, sebelumnya mereka tidak pernah mengaku khilaf atau mengaku salah, tapi ketika mereka terpojok, ketika mereka sudah panik, ketika mereka sudah ditekan, dikasih pelajaran sama Amerika, dibombardir, diratakan, Iran baru-baru ini mengatakan, ya kita akui kita khilaf, kita mengaku salah. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Iran mengaku khilaf? Lalu apa kehilafan Iran? Jadi baru-baru ini Iran mengatakan, ya kita akui, ya kita khilaf, kita membombardir kapal super tanker yang terafiliasi dengan Arab Saudi. Nah, sialnya awak kapal tanker ini adalah orang India dan meninggal, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah India akan menuntut pembalasan terhadap Iran? Apakah India akan mengirimkan kapal perang untuk membombardir Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa pemerintah Iran itu kalau mereka misalnya ya terpojok gitu ya, biasanya mereka itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat manipulatif banget ya. Biasanya mereka akan menghubungi pihak ketiga seperti Pakistan misalnya, atau Qatar, Dubai, Kuwait dan sebagainya. Mereka akan menghubungi pihak ketiga untuk menghubungi Amerika supaya apa? Supaya gencatan senjata gitu. Biasanya seperti itu. Itu terus ya yang berulang-ulang. Nanti juga akan seperti itu. Nanti lihat coba. Ya, kalau Amerika ya semakin meluluhlantakan Iran, yang Iran udah mulai kerasa gitu ya, udah kerasa pengaruh daripada serangan Amerika, mereka biasanya akan menghubungi pihak ketiga. Jadi itu munafik namanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu munafik banget? Ya kalau mereka nggak mampu, ya udah bilang aja nggak mampu gitu ya kan. Kenapa harus nyuruh orang lain gitu? Sama seperti Konoha misalnya. Ya ketika Konoha perang dengan Malaysia misalnya, perang dengan Australia, lalu kita menghubungi Pakistan misalnya. Tolonglah, bilanglah sama Malaysia, bilanglah sama Australia. Kan itu namanya munafik, ya nggak bertanggung jawab. Itu yang perlu saya kritik. Ya kemudian, apakah gencatan senjata atau apakah perjanjian MOU antara Amerika dan Iran itu sudah berakhir? Ada yang mengatakan sudah berakhir, ada yang mengatakan itu belum berakhir. Pemerintah Iran mengatakan itu belum berakhir. Kita masih mematuhi kok. Kita nggak ada urusan dengan ini kok, ya kekerasan kok. Sementara Donald Trump mengatakan gencatan senjata sudah berakhir. Perjanjian MOU itu sudah dibatalkan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Iran itu selalu mengaku khilaf kalau sudah terpojok? Apa alasannya? Saya akan bongkar di video ini. Mohon maaf bagi pendukung Iran, Anda sepertinya butuh Panadol Bodrek karena saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya dan akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah. Apa itu faktanya? Mari kita kenyot. Pemerintah yang lemah, pemerintah yang pelimpan, pemerintah yang tidak punya kejujuran, biasanya mereka itu akan munafik. Ya, mereka biasanya tidak mau berterus terang, mengaku kalah, mereka biasanya tidak ngomong apa adanya, mereka tidak jujur ya, biasanya mereka akan mengada-ada gitu. Ya mirip seperti seseorang lah gitu ya, kalau ada seseorang itu melakukan kejahatan, dia biasanya tidak akan mengakui. Ya biasanya akan bersembunyi gitu ya. Jadi itu ciri-ciri masyarakat atau negara yang munafik gitu ya. Jadi ciri-ciri yang saya maksud itu ada di tubuh Iran. Bahkan ya, kalau boleh jujur ya, Iran itu salah satu negara paling tidak jujur di dunia. Pemerintah Iran maksudnya ya. Iran itu salah satu negara paling tidak jujur di dunia. Buktinya apa? Buktinya nggak ada tuh 10 besar Iran masuk negara paling jujur di dunia. Nggak ada. Justru negara paling jujur di dunia ini yang rata-rata benderanya itu ada lambang salibnya. Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang marah-marah nggak jelas gitu ya. Ya pada faktanya seperti itu. Negara paling jujur di dunia ini seperti Skandinavia, Norwegia, itu kan rata-rata, nggak semuanya tapi rata-rata kan
ada lambang salibnya kan. Kemarin saya bikin postingan kayak gini, banyak warga Konoha yang marah-marah, yang kejang-kejang kalau kegiatan berjamaah. Lalu dia atau mereka mengatakan bahwa, itu kan zaman sekarang, zaman dulu kan terjadi perang salib, perang ini segala macam." Nah, ini yang bikin repot. Kalau kayak gini udah repot gitu ya. Kalau bicara masa lalu gitu, repot gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Justru Ottoman, Turki Utsmani itu kan punya jajahan, iya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, negara-negara Skandinavia, negara Norwegia itu mereka negara-negara penjajah yang benderanya salib itu penjajah. Ya Turki Utsmani penjajah kok, iya kan? Ya, Ottoman penjajah. Jadi jangan gini guys ya. Saya tuh bingung banget ya dengan pola pikir warga Konoha. Kita tuh nggak pernah mengakui bahwa ya yes kita salah gitu ya. Ya udah gitu ya, kita salah gitu ya. Ya kita harus mengakui bahwa ya dalam agama Kristen juga ada penjajahan gitu. Orang Kristen juga ada yang menjajah gitu. Orang dalam agama RT6 juga seperti itu. Turki Utsmani ya itu kan ada penjajahan ya, Ottoman dan sebagainya. Cuman kita tuh nggak mau mengakui gitu. Ya udah gitu ya, udah. Ya, diakui aja gitu. Ya warga Konoha itu kan, Islam, ini cek 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 cek. Kristen itu agama penjajah. Kristen itu yang ada lambang salibnya gold, glory, gospel gitu ya. Padahal Turki Utsmani juga seperti itu, ya. Bahkan ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Turki Utsmani itu berhubungan dengan Kesultanan Aceh, gitu ya. Kemudian Ottoman juga gitu. Jadi jangan ini deh ya, jangan jangan ngeyel gitu ya. Jangan merasa bahwa agama kita paling sempurna, ya merasa bahwa agama lain itu sesat, penjajah dan sebagainya. Jangan seperti itu, ngaco itu namanya ya. Jadi kalau Anda berdebat dengan orang yang tidak tahu sejarah, yang malas membaca, ya bisa aja Anda menang gitu. Tapi kalau yang paham sejarah, yang nggak mungkin lah. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada umat Muslim juga. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Biar kita introspeksi diri gitu. Jangan sedikit-sedikit yang salah itu orang lain gitu ya. Sama seperti pemerintah Iran. Iran itu nggak pernah meminta maaf. Ya, walaupun mereka hilaf, mengaku salah, nggak pernah minta maaf. Harusnya minta maaf dong ya. Minta maaf sama siapa? Sama Amerika. Ya iya, kita salah, ya kita melanggar MOU, kita melanggar gencatan senjata. Harusnya kan seperti itu. Yang mulai gara-gara dulu siapa? Ya Iran, ya kan. Udah jelas-jelas kok. Ya untung ada sosial media. Kalau nggak ada sosial media, kita nggak akan tahu kan. Ya bisa aja beritanya itu dibelokkan ya, seperti yang ada di TV OON di Konoha kan. Yang menyerang dulu itu Amerika. Ya itu pada faktanya media-media internasional kita bisa akses gitu. Jadi zaman sekarang ini nggak ada lagi tempat untuk berbohong, baik pemerintah maupun media-media yang ada di Konoha. Nggak ada lagi. Karena kita mengetahui kita punya gadget sendiri gitu ya. Kita punya media sendiri. Ya nggak bisa ngebohong, nggak bisa. Jadi harus jujur ya, pemerintah Iran juga seperti itu. Pemerintah itu seperti terjebak dalam goa gitu ya. Mereka nggak pernah introspeksi diri, ya, pemimpinnya sudah banyak meninggal, jenderalnya sudah banyak meninggal, tapi mereka masih berani ngata-ngatain Amerika. Lalu ya mereka juga mengatakan sebenarnya yang melakukan kesalahan itu bukan kita, tapi kelompok garis keras. Ya itu kan juga orang Iran sendiri kan. Emang kok kelompok garis keras itu punya senjata? Emang di Iran ada kelompok garis lembek gitu lah, atau garis lemah? Emang ada? Nggak ada kan? Garis keras semua kan? Jadi itu bukan alasan gitu ya. Ya harusnya kalau mau kesalah ya udah minta maaf gitu ya. Itu ya harus diakui ya. Tapi kalau saya perhatikan pemerintah Iran itu ya sama seperti banci kaleng gitu ya. Mereka tidak pernah mengakui ya. Nah, jadi kalau saya analisis sepertinya Iran itu pengen ya, ini jarang dibongkar ya, pengen Amerika itu terpancing melakukan invasi darat ya, kemudian mereka akan melakukan kucing-kucingan seperti yang terjadi di Gaza gitu ya, atau ya, seperti yang terjadi di Vietnam. Itu yang dimau oleh uh, pasukan IRGC. Saya udah bisa baca gitu ya. Ketika terjadi perang total, invasi darat, ya itu yang akan terjadi gitu ya. Dan apakah Amerika mau? Kayaknya Amerika nggak sebodoh itu. Zaman sekarang kan udah beda. Sekarang perang menggunakan AI. Ya ngapain harus menginvasi darat? Ya cukup pakai satelit. Kan kita bisa melihat semuanya ya, pergerakan pejabat-pejabatnya. Ya cukup menggunakan AI untuk mempelajari gitu. Ya ketahuan gitu. Oh polanya di sini nih. Oh tempat pejabatnya di sini nih. Itu kan menggunakan teknologi ya.
bukan zaman dulu lagi menggunakan batu, menggunakan apa segala macam, nggak seperti itu ya. Itu perbedaan yang sangat signifikan ya. Sementara pola pikir Iran itu ya mereka berharap Amerika melakukan serangan darat gitu. Nah itu betapa bencongnya pejabat Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena mereka ya akan ngumpet di ketiak masyarakatnya. Ini mirip seperti Hamas lah gitu ya. Ngumpet di ketiak masyarakatnya. Mereka nggak punya baju tentara ya, ngumpet-ngumpet gitu ya, hit and run gitu ya. Mereka menggunakan baju biasa gitu, masyarakat sipil ya. Ketika meninggal mereka mengatakan, oh ini ya masyarakat sipil gitu, oh ini masyarakat biasa, oh, dibunuh gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu strategi licik ya. Saya melihat ya Iran itu sudah mempersiapkan strategi seperti itu ya. Kalau saya analisis ya. Ya. Kemudian selain itu ternyata Amerika tidak mau tertipu ya. Amerika sekarang membombardir Iran. Gila-gilaan. Ya banyak banget ya ledakan. Ya, di mana-mana ada ledakan. Apakah Iran akan hancur lebur berantakan? Ya, sebenarnya Iran itu udah hancur ya. Kita bawa duit ke sana 100.000 ya. Nilainya di sana itu 1 juta coy. Baru-baru ini ada seorang vlogger, dia beli baju di Iran, di mall Iran ya. Di Iran itu kan ada mall ya, di Teheran itu kan ada mall. Nah, beli baju di sana itu satu baju itu 1 juta guys. Itu baju harga 90.000-an gitu, 1 juta. Itu saking gilanya inflasi di Iran. Tapi ya mereka nggak peduli ya. Yang penting apa? Yang penting berkuasa. Jadi pemerintah Iran itu haus akan kekuasaan. Itulah alasannya kenapa nggak boleh ngegabung-gabungin agama dengan negara. Kalau nggak ya mereka akan mengklaim ya kita kan utusan Tuhan. Mereka bawa agama gitu ya, mau bawa kitab suci, repot jadinya. Ya kayak gini jadi repot. Ya sedikit-sedikit bawa agama, sedikit-sedikit bawa kitab suci. Repot yang ada. Dan ya susah ya untuk jadi negara maju kalau seperti ini. Kemudian ya selain itu Iran secara terang-terangan mengakui bahwa mereka membun-bun awak kapal super tanker yang lewat dari Selat Hormuz yang terafiliasi dengan pemerintah Arab Saudi, yaitu orang India. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah India akan marah? Apakah India akan mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz? Ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana kalau India ikut campur gitu? Apakah Iran akan ketar-ketir gitu ya? Apakah Iran akan kejang-kejang keloncotan berjamaah? Ya, jadi ya gini guys ya, Iran itu kan sekarang memperbanyak musuh ya. Mereka membombardir kapal tanker yang terafiliasi dengan Arab, itu menambah musuh ya. Arab akan semakin benci, kemudian India juga semakin benci ya. Lama-lama banyak musuh. Gimana mau menguasai dunia banyak musuh ya kan? Ya kan ibaratnya seperti ini nih ya. Saya bukan tipe orang yang terlalu akrab dengan tetangga ya, tapi kalau kita hubungannya dengan tetangga itu nggak cakapan gitu ya, lewat yang nggak cakapan gitu ya, kan nggak enak ya, nggak nyaman ya. Ya setidaknya bisa cakap lah sebentar gitu ya, jangan terlalu lama gitu ya, karena takutnya nanti ada yang pinjam duit ya. Jadi ya boleh dong ya kita bertetangga gitu. Iran tetangganya ribut gitu ya. Amerika gimana? Amerika walaupun ada ribut juga dengan tetangganya, tapi Amerika itu punya kekuatan yang sangat luar biasa di Pulau Amerika gitu. Ya mereka punya aliansi NATO gitu ya. Ya mereka akrab kok ya dengan tetangganya, dengan Kanada akrab gitu. Iran gimana? Sekelilingnya memusuhi gitu ya. Memusuhi Kuwait, memusuhi Arab Saudi, memusuhi Qatar. Aduh, gimana coba menguasai dunia? Ngaco ya. Jadi Iran itu pengen membangkitkan khilafah versi modern. Dan ujung-ujungnya apa? Gagal. Karena apa? Karena khilafah itu kan udah usang. Sudah kadaluarsa. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan khilafah itu sudah kadaluarsa? Alasannya apa? Alasannya karena khilafah itu kan hanya bagus digunakan di zamannya. Ibarat roti, khilafah itu ada masa berlakunya gitu. Khilafah itu hanya berlaku di zaman dulu. Zaman sekarang nggak bisa lagi. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak diferent Anda yang menyimpulkan.
Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, saya tidak berbicara pada siapapun di sini. Anda yang menyimpulkan. Saya warga intelektual, salam rasional.